Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rian Muhammad Ginanjar sebagai pewawancara. Hai semua, saya Aprinda Zain sebagai pewawancara. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Fadilah, saya sebagai kameramen. Halo guys, perkenalkan nama saya Ikal Ahmad Dajjali, saya sebagai editor. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi sama kita di sini. Saat ini saya sedang bersama seorang pengusaha muda yang sukses serta menginspirasi kita semua, yaitu ada Abayus ini. Dia adalah pemilik kedai kopi di Cianjur. Ini tempat yang sangat Cukup terkenal di kota Cianjur. yaitu Imam Kopi Cianjur. Betul sekali. Boleh dong, Abayus perkenalan dulu. Ya, nama saya Muhammad Rizal. Kebetulan dan alhamdulillah saya diberi amanah lah sama Gusti Allah, punya kedai kopi yang memang pada dasarnya kedai kopi ini saya bentuk lebih dari kecintaan saya sama kopi lah ya. Nah, kalau saya sendiri sih sebenarnya kuliah dulu di salah satu perguruan tinggi di Bandung, jurusan pariwisata, dan alhamdulillah pada waktu kuliah itu saya ngambil on job trainingnya tuh di salah satu tempat usaha yang dimana tempat usaha itu tuh miliknya IAIN 485 itu di Olide Pakar, dan di Olide Pakar itu bukan hanya sekedar kopi, melainkan ada beberapa event yang memang mencakup di dunia turisme lah ya itu. Nah, salah satunya di kopi ini. Kopi ini tuh dulu pas waktu saya kenal kopi ini tuh sebenarnya di Cianjur, cuma pas begitu masuk perkuliahan saya kenal lebih jauh dari kopi, dan kebetulan job training di tempat itu juga, dan di sana tuh lebih ke tempatnya event coffee trip gitu. Jadi bagaimana kita menjelaskan tentang kopi mulai dari hulu sampai hilir. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya kenal sama beberapa orang pengusaha kopi di Bandung dan di Indonesia juga. Saya terus ngobrol sama teman-teman di sana, ngobrol sama owner-owner pengusaha kopi di sana, dan alhamdulillah pada waktu itu di tahun 2017 saya ngajak teman-teman yang dari Bandung untuk investasi kopi di Cianjur. Salah satunya buka shelter kopi, buka tempat pengolahan kopi di Cianjur Selatan, dan alhamdulillah pada waktu itu ramai lah ya. Nah, awal mulanya tuh saya itu lebih ke budidaya kopinya. Jadi sebelum saya turun ke hilir di kopi ini tuh saya bergelut di bidang pertaniannya dulu. Artinya di bidang pertanian tuh saya lebih suka karena basic saya suka sama alam, suka sama hutan. Nah, di sana saya bergelut di hulunya dulu gitu. Di hulu tuh budidaya kopi itu seperti apa, manfaat kopi untuk hutan itu seperti apa, manfaat kopi setelah diproses itu seperti apa. Dan itu alhamdulillah udah saya lewati semua. Di tahun 2016, berarti 2016, 2017, 2018 itu perkopian di Cianjur masih belum ramai seperti sekarang lah ya. Saya datang ke petani, ngobrol sama petani bahwa kopi di Cianjur itu kayak gini. Dulu harga kopi cherry di petani itu bisa dibilang sangat minim lah ya, di sekitar 5.000 bahkan di bawah 5.000. Nah, ketika kami masuk di di Cianjur Selatan, harga kopi stabil karena kan kita melihat harga kopi itu bukan hanya kopi di Indonesia aja lah ya, karena kebutuhan kopi buat kopi yang kita olah di sana itu kebutuhannya bukan buat di Indonesia aja, melainkan buat ekspor ke luar negeri juga. Makanya harga kopi yang kita terapkan kemarin di sini itu melihat harga kopi di dunia. Nah, makanya stabil lah harga kopi kemarin waktu di sana tuh. Bahkan sampai harga panen raya itu sekitar berapa ya?
hampir sekitar 10.000 lah harga cari kopi 1 kilonya tuh. Nah, pada tahun sekarang nih hampir seluruh Indonesia memang terkendala gagal panen. Artinya saya pun sendiri di sini untuk mencari green bean aja itu sangat susah. Bukan sangat susah sih, ada aja, cuman nggak segampang kayak dulu lah gitu. Gitu sih. Jadi memang secara tidak langsung Kang Bayu ini awal mula yang melatar belakangi membangun bisnis Imah Kopi ini ya terinspirasi dari mulai masa kuliah berarti ya, dari masa kuliah. Iya, masa SMA lah. SMA udah mulai, cuman nggak terlalu mendalami terus, nggak terlalu mendalami karena sekedar mencicip doang sih kopinya. Dari kecintaan kopi itu ya, mulai didalami dari semenjak kuliah, lalu terjun ke para petani kopi, lalu sampai akhirnya meneliti kayak manfaat kopi dan lain sebagainya. Lalu akhirnya Kang Bayu ini memutuskan untuk membangun bisnis Imah Kopi ini. Nah, boleh tahu gak sih kapan gitu secara resmi Imah Kopi ini diresmikan? Jadi awal mulai Imah Kopi ini berdiri itu tahun 2018. Kalau teman-teman yang udah tahu, mungkin Imah Kopi dulu adanya ini di Selah Kopi. Ya. Jadi Imah Kopi ini tuh masuk gang dulu tuh ya, masuk gang, nggak ngejual makanan sama minuman lain selain kopi. Keren banget ya teman-teman. Jadi cukup panjang banget perjalanan Kang Bayu ini ya. Selain beliau ini sukses dalam berbisnis, beliau juga memperdulikan lingkungan gitu. Boleh, Aprinda mau nanya apa? Aku nanya nih, kemarin kan tahun 2 tahun yang lalu tuh kita diserang pandemi. Apakah terjadi titik terendah dari kopi ini? Ada dampaknya. Bagaimana? Kalau dampak sih sebenarnya terkenal lah ya. Salah satunya Imah Kopi lah. Pada waktu 2019 sampai 2020 itu kan Imah Kopi masih rame tuh. Pas begitu pandemi, tutup semua kan, bukan tutup lah. Ya tutup lah, bisa dibilang tutup lah ya. Sempat tutup juga ya. Sempat tutup. Yang tadinya pegawai itu di sini bisa nyampe 9 orang, jadi 2 orang. Tambah ngurangin 1 orang, jadi nggak ada yang kerja. Orang yang bikin kedai kopi yang memang tidak punya basic di kopinya, ketika ada di titik seperti itu, mau kayak gimana? Nah makanya saya tekanin kalau teman-teman di sini pengen buka kedai kopi, minimal tahu dulu sama kopinya, bisa dulu ngolah kopinya. Nanti ketika ada hal-hal yang memang urgent seperti itu, nanti teman-teman bisa langsung turun, dan itu mengurangi cost operasional nantinya. Dan alhamdulillah pada sekarang Imah Kopi masih tetap bisa berdiri gitu kan. Bahkan walaupun dengan kondisi yang memang kemarin seperti itu, Imah Kopi masih bisa direhab sekarang. Alhamdulillah gitu kan. Nah memang kalau dampak dari si kedai kopinya ini terasa lah. Karena kan kedai kopi ini bisa dibilang tempatnya kerumunan orang, tempatnya orang yang memang ingin berdiskusi, dan tempatnya orang mengeluarkan pikirannya untuk membuat sesuatu hal yang memang lebih jauh. Kan kebangun ini sama teman-teman ya? Teman-teman atau cuma Abayu sendiri? Kebetulan dulu pas waktu ngebangun ini ada berdua, karena di tengah bukan problem atau apalah, saya memutuskan untuk sendiri sekarang. Apa ada berpikir lagi nggak bisnis Dilanjutin apa? bisnisnya ada kebimbangan mungkin? Kayak bingung gitu. Ini bisnisnya mau dikembangin nggak ya gitu? Kayak kopi. Iya. Ya. Kalau Imah Kopi bakalan tetap seperti ini. Karena konsep Imah Kopi ini adalah Imahna Kopi Cianjur. Pada kesimpulannya, bincang-bincang kita kali ini sama Bayu, buat kalian yang tertarik sama dunia bisnis, apalagi khususnya di bidang kopi ya, kalian harus terus belajar, harus kuatin niatnya, ya harus yakin, harus sabar ya, apalagi tadi prosesnya panjang banget gitu. Ya mungkin itu aja ya bincang-bincang kita kali ini. Makasih buat Bayu udah meluangin waktunya buat melancarkan proses wawancara kita. Siap.
Imam Kopi, kopi Imam. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok